Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita horor. Pada episode kali ini, saya akan membawakan sebuah cerita tentang benci tak berujung. Diangkat dari tweet yang dituliskan oleh @cerita_sisi_kanan. Untuk teman-teman yang mau membaca tweetnya, sudah ada di link deskripsi ya. Dan tanpa berbasa-basi lagi, langsung simak ceritanya. Kejadian besar di masa lalu seringkali merubah perilaku seseorang. Jika kejadian tersebut adalah kejadian yang sangat buruk, tentu menyebabkan luka yang dalam. Satu-satunya obat adalah mengikhlaskan. Alhamdulillahnya, aku sudah mengikhlaskan kejadian-kejadian buruk di masa kecilku. Ya, setidaknya sebagian besar lah. Saat aku mulai aktif pengajian NU dan Muhammadiyah di masa pra-remaja, berangsur-angsur bekas luka itu rontok dari hatiku. Namun, aku bukanlah manusia sempurna. Aku sama seperti kalian. Beberapa luka masih kucoba untuk kubersihkan, karena aku sadar, dampak menyimpan luka hati terlalu lama itu apa. Apalagi sampai menyimpan rasa benci. Justru efeknya lebih besar lagi. Kali ini aku akan menceritakan dampak buruk menyimpan rasa benci. Ini pengingat bagi kita semua ya teman-teman, bahwa menimbulkan rasa benci akan menyebabkan kerusakan yang besar, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Jangan jadikan luka sebagai alasan untuk menimbulkan rasa benci. Mari kita mulai. Novi masih menangis di kamarnya. Dia masih tak menyangka temannya melakukan hal ini. Arla, teman Novi ini dengan teganya merobekkan sepeda motor Novi agar Novi tak bisa mengikuti interview atau wawancara kerja yang telah dijadwalkan hari itu. Sementara itu, Arla mengikuti interview kerja itu. Dan Arla berhasil diterima di perusahaan itu. Dasar cewek tak tahu diuntung. Harusnya aku yang diterima, batin Novi setelah mengetahui bahwa Arla telah diterima di perusahaan tersebut. Tak hanya itu, peluang masuk ke perusahaan pun musnah karena diserobot oleh Arla. Jika orang lain memilih untuk sekedar melabrak, melaporkan atau ngegibah jika menemui hal tersebut, namun tidak dengan Novi. Dia malah belajar mantra penghancur. Sebuah mantra jahat yang apabila disimpan di benda elektronik itu langsung hancur. Jadi, kebanyakan mantra itu ditulis di tangan. Ya, ada sih yang nekat menyebarkan mantra itu lewat platform blogger dan hasilnya orang yang membuka blog tersebut langsung rusak HP maupun laptopnya. Singkat cerita, Novi berhasil mendapatkan mantra itu dari seseorang di area terpencil. Kemudian dia segera melakukan ritual untuk menyempurnakan mantra itu. Ritual berupa puasa 1000 hari dan hanya diperbolehkan makan pisang raja, maksimal 5 saat sahur ataupun buka. Namun untuk air putih bebas, asalkan tidak dicampur apapun. Selama puasa pun, Novi diharuskan untuk sering-sering mengunjungi bangunan angker dan duduk di dalamnya selama mungkin. Tak jarang, Novi mendapat sambutan dari makhluk astral setempat. Sambutan pertama datang ketika Novi menjalani ritual di hari ke-1 sampai hari ke-10. Saat dia mengunjungi tempat angker dan mulai duduk di tempat itu, hawa dingin mulai datang menyelimuti Novi. Sinar matahari yang bersinar terang seakan tak mampu menghangatkan ruangan. Hawa dingin itu semakin lama semakin menjadi-jadi. Novi pun sampai menggigil kedinginan dibuatnya. Hawa dingin itu kemudian diikuti dengan angin kencang yang berhembus. Novi yang tidak membawa jaket pun akhirnya hanya bisa meringkuk kedinginan. Setengah jam kemudian, Novi tergeletak tak berdaya. Dia seperti kehilangan seluruh kekuatannya. Novi pun tertidur di tempat angker tersebut. Lama sekali Novi tertidur hingga matahari mulai terbenam.
Saat matahari sudah mulai redup sorotnya, ada sosok kakek tua yang mendekati Novi. Novi pun dibangunkan oleh sosok kakek tua tersebut. "Dok, bangun dok, sudah sore. Sebentar lagi waktumu makan. Ayo, jaga kesehatan." Novi pun kaget dikarenakan tangan yang sangat kasar dan keriput menyentuh lengannya. Novi pun segera terbangun dan melihat kakek itu sudah berada di sampingnya. Kerutan wajah si kakek tersebut tampak jelas di mata Novi. Namun, kakek tersebut segera tersenyum dan berkata, "Jangan takut, Dok. Kakek akan menjagamu. Kalau kamu tidak kuat menjalani ritual ini, maka batalkanlah saja ritual ini. Nanti sebagai gantinya, kakek akan membantumu," kata kakek tersebut dengan senyumnya yang teduh. Namun karena Novi sudah terlanjur ketakutan, maka dia pun pergi dari tempat angker tersebut. Kakek tersebut masih diam dan memandangi Novi dari kejauhan. Novi pun menaiki sepeda motornya untuk pergi ke rumah. Hari-hari berikutnya, Novi masih merasa diikuti oleh kakek tersebut. Sekelebatan bayangan dari kakek tersebut kerap kali ditemui Novi. Puncaknya ada pada hari ke-10. Saat Novi selesai mandi, tiba-tiba Novi melihat kakek tersebut berada di depan bak mandi. Novi yang sudah berpakaian langsung lari menuju ke kamarnya. Sesegera mungkin Novi mengunci kamarnya, namun Novi masih terbayang dengan kakek tersebut. Kemunculannya di kamar mandi tersebut jauh lebih seram daripada penampakannya waktu di tempat angker tersebut. Tadi, waktu di kamar mandi, sang kakek terlihat berdiri dengan posisi agak bungkuk. Kulitnya lebih keriput dari kemarin. Bahkan, lekukan-lekukan di kulitnya terlihat sangat dalam. Dan di lekukan-lekukan kulitnya tersebut, terdapat darah beku yang berwarna merah kehitaman. Novi pun merinding ketika terbayang akan kakek tersebut. Namun cepat-cepat dia menutup mukanya dengan bantal. Jantung Novi mulai berdegup kencang. Keringatnya mulai menetes membasahi sprei. Dia takut kalau kakek itu datang lagi ke kamarnya, bahkan ke mimpinya. Namun nyatanya, Novi tidak bertemu dengan kakek itu lagi, dalam kamarnya maupun di dalam mimpinya. Novi pun tetap menjalankan ritualnya. Bahkan ketika dia sedang berhalangan pun, dia dipaksa untuk tetap menjalankan tirakat dalam ritual itu. Waktu terus berjalan. Kini, gangguan itu seakan hilang. Novi telah memasuki hari ke-40 dalam proses ritualnya. Dan tiba-tiba, dia mendapat telepon dari orang yang memberinya mantra, bahwa Novi hanya butuh puasa selama 100 hari saja, tidak perlu sampai 1000 hari. Orang misterius itu juga mengatakan bahwa ilmu Novi sudah bisa dipakai untuk balas dendam, walaupun belum sempurna dan masih lemah. Dan syaratnya, Novi harus sedekat mungkin dengan korbannya. Agar berhasil, Novi pun segera memata-matai Arla, karena Novi sudah ingin membalas dendam. Ternyata, Arla sedang berada di rumah sakit, menjenguk ayahnya yang memang sudah lama sakit. Ternyata inilah salah satu alasan mengapa Arla menjegal Novi waktu itu. Agar Arla punya sedikit uang untuk biaya berobat ayahnya. Namun kebencian telah merasuk dalam dan menetap di hati Novi. Sampai-sampai tidak ada tempat untuk memaafkan. Novi pun mengatur rencana untuk mencelakai Arla. Akhirnya Novi memutuskan untuk mendekati Arla di jalan menuju rumah Arla. Jalan tersebut memang agak sepi. Novi mengikuti kemana arah sepeda motor Arla pergi. Dan benar saja, Arla melewati jalanan sepi itu. Saat dirasa Arla sudah lengah dan jalanan siang itu juga sepi, maka Novi segera berada sedekat mungkin dengan sepeda motor Arla. Setelah dekat, Novi pun membaca mantra. Setelah membaca mantra, Novi segera pergi. Arla yang sadar ada Novi hanya diam saja karena takut. Arla sangat takut karena ia sangat sadar bahwa apa yang dilakukannya pada Novi dahulu
adalah kesalahan yang fatal. Waktu itu Arla belum merasakan dampak dari mantra yang dibacakan oleh Novi. Mantra tersebut mulai bekerja 2 hari kemudian, di mana Arla mulai mengalami pusing dan mual. Entah apa yang menyebabkan mantra itu bergerak lambat. Yang pasti, Arla sekarang mulai hancur dari dalam. Setelah beberapa hari mual, Arla pun mulai muntah darah. Arla juga merasa ada banyak bayangan jahat yang menghantuinya. Bayangan-bayangan tersebut semakin lama semakin terasa bagi Arla. Bayangan-bayangan itu kini seringkali ditemui Arla, baik di kantor, di perjalanan pulang, maupun di rumah. Kesehatan Arla menurun drastis, sampai dokter pun menyarankan Arla istirahat saja di rumah. Namun Arla tetap memaksa untuk bekerja, karena dia tahu bahwa biaya pengobatan ayahnya masih harus berjalan. Arla sudah mulai berjalan sempoyongan, wajahnya sudah sangat pucat. Bos dari Arla tersebut segera menyuruh Arla untuk istirahat total. Arla baru mengikuti keinginan sang bos ketika sang bos mengatakan bahwa seluruh pengobatan Arla dan ayahnya ditanggung penuh oleh perusahaan. Barulah pada saat itu Arla mau untuk istirahat total. Baru 3 hari di rumah sakit, keadaan Arla semakin lama semakin memburuk. Sampai akhirnya pada hari kelima, Arla harus menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit. Dan 1 minggu kemudian, sang ayah juga menyusul kepergian anaknya. Namun semua ini tak lepas oleh kehendak ilahi. Kita hanyalah manusia yang wajib ikhtiar dan berusaha. Namun, apakah Novi berhenti dengan aksinya? Ternyata tidak. Dia tetap melanjutkan aksi kejamnya tersebut. Di suatu hari, Novi pernah membuat hotel menjadi sangat sepi dan angker. Akhirnya hotel tersebut bangkrut dalam hitungan hari. Pernah juga Novi ini datang ke pernikahan seseorang, lalu membacakan mantra yang telah dipelajarinya. Dalam kurun dari 5 menit, tenda pernikahan beserta panggungnya roboh dan hancur. Beberapa orang terluka dalam kejadian tersebut, dan Novi hanya tersenyum keji. Lalu, ada lagi kasus di mana Novi ini melewati kolam ikan, dan dalam hitungan menit, ikan-ikan tersebut sudah mengelepar dan mengapung. Lalu kemudian, ikan-ikan tersebut mati. Yang paling fatal adalah ketika Novi mengunjungi pasar malam. Novi pun menjajal mantra miliknya. Hasilnya adalah lampu pasar malam yang mati. Beberapa tenda ambruk dan genset mengalami konsleting dan terbakar. Teriakan histeris terdengar dari area dalam pasar. Beberapa anak kecil berteriak memanggil mamanya. Beberapa anak lainnya mulai menangis. Orang tua pun berlarian dan sibuk mengamankan anak mereka masing-masing. Untungnya kejadian ini segera ditangani pihak penyelenggara dengan sangat cepat. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Hanya saja banyak yang syok atau kaget dengan kejadian mendadak itu. Sementara itu, Novi dengan santainya pergi dari tempat itu. Kebencian Novi memang sudah tak berujung, dan dia pun sudah tak tahu lagi mana yang benar dan mana yang salah. Namun, kini tak lagi terdengar kasus bangunan yang tiba-tiba roboh. Mungkin Novi sudah beralih profesi sebagai dukun. Entahlah, kita semua tak tahu hal itu. Yang jelas, semua itu tidak akan terjadi jika Allah tidak mengizinkan. Jadi, jangan lupa baca doa dimanapun kalian berada. Sekian dan terima kasih. Cukup sampai di sini cerita horor hari ini. Nantikan untuk kisah-kisah selanjutnya. Tetap stay tune di cerita horor. Untuk teman-teman yang menyukai cerita horor, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Banyak sekali pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini ya teman-teman. Tingkatkan yang baik, hilangkan yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.